Kirim. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau terkadang dunia itu jahat? Atau mungkin ada teman-teman di sini yang udah ngerasa capek banget sama tuntutan-tuntutan dari lingkungan sekitar. Sebelumnya, selamat datang di channel Singkat Cerita. Aku Oci, yang akan menemani kalian dalam podcast berbagi cerita episode pertama. Di episode pertama ini, kita bakal bahas suatu tema yang menarik, yang mungkin banyak di antara kita juga ngalamin situasi ataupun perasaan seperti ini. Tema kita kali ini adalah kita berhak kok buat jadi berbeda. Salah gak sih kalau kita punya mimpi kita sendiri? Salah gak sih kalau kita udah bener-bener ngerasa capek banget buat nyoba nyenengin banyak orang? Ya, seringkali yang paling melelahkan itu kalau hidup kita harus dibanding-bandingin sama orang lain. Padahal, menurut aku sih nggak setiap mimpi itu harus selalu dinilai dengan materi. Setuju nggak? Kan pelangi itu indah karena banyaknya warna. Tapi sayangnya, kadang banyak banget tuntutan dari lingkungan sekitar. Ataupun orang-orang terdekat kita mungkin yang perlahan-lahan akhirnya menggoyahkan mimpi-mimpi kita atau bikin kita ngerasa jadi gak berharga. Seperti cerita dari salah satu teman kita ini, Friska di Surabaya. Hai Kak, salam kenal. Makasih banget udah mau bacain email aku dan ngebolehin aku buat sharing. Aku lagi bingung banget nih Kak, antara bingung juga sedih. Oh ya, kenalin Kak, namaku Friska dari Surabaya. Aku belum kuliah Kak, aku baru lulus SMA tahun ini. Dan belum keterima di kampus negeri. Jadi terpaksa tunda dulu setahun. Doain ya tahun depan bisa masuk kampus negeri. Aku anak terakhir dari 3 bersaudara, yang semuanya kebetulan cewek. Kedua kakak aku dulu sama-sama kuliah jurusan hukum. Kakak aku yang pertama sekarang kerja di kejaksaan. Sedangkan kakak aku yang kedua kerja di salah satu bank BUMN. Yang bikin aku sedih sekarang itu, papa sama mama aku mulai ngebanding-bandingin aku sama kedua kakakku. Katanya, aku kok anak bungsu beda sendiri, gak bisa lolos tes seleksi kampus favorit kayak kedua kakakku dulu. Banyak Kak, banyak banget tuntutan-tuntutan dari orang tuaku yang sering banget bikin aku drop. Kayak aku harus masuk kampus negeri favorit, harus masuk jurusan hukum kayak kakak-kakakku. Ya sebenarnya cita-cita aku itu penulis Kak. Dari kecil aku tuh suka banget sama yang namanya nulis. Bahkan ada beberapa tulisan aku yang sempat menang lomba. Dulu waktu SMA. Ya tapi agak drop pas papa bilang, ngapain deh kok pengen jadi penulis? Gak ada uangnya. Boya kayak kakak-kakakmu tuh loh, kerjanya mapan. Jujur sih, pas dibilang gitu sama papa, aku ngerasa sedih banget Kak. Tapi aku juga gak bisa apa-apa. Kalau gak bisa nurutin ekspektasi orang tua aku dianggap gagal. Ya emang bener sih Kak, kalau orang tua itu pengen ngasih yang terbaik buat anaknya. Tapi kan gak semua orang tua itu sama. Dan gak harus ngebanding-bandingin juga sih. Karena gak enak banget rasanya. Sekarang aku bingung Kak, dilema banget. Antara harus nurutin kemauan orang tua aku, atau tetap berusaha ngewujudin hal-hal yang bikin aku nyaman. Hai Friska, sebelumnya makasih ya udah mau berbagi cerita di sini. Pertama-tama yang mau aku omongin ke kamu, percayalah, kamu itu hebat. Mungkin banyak ya dari kita atau teman-teman di sini yang pernah ngalamin hal yang sama.
Pernah ngerasain gak enaknya dibanding-bandingin sama orang lain. Pernah ngerasa down banget waktu dianggap gagal karena gak bisa menuhin ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Dianggap berbeda, atau malah dianggap gak punya masa depan. Karena mungkin mimpi yang sedang kita upayakan sekarang dianggap gak bisa menghasilkan materi yang lebih. Tapi percaya deh, sebagian dari kita pasti pernah ngalamin hal yang sama. Tapi kamu juga harus percaya, kamu itu gak salah. Kamu juga berhak buat jadi berbeda. Kamu berhak buat jadi diri kamu sendiri. Gak ada yang salah kok sama perbedaan. Gak ada yang salah juga buat memperjuangkan impian. Yang salah itu kalau kamu nyerah. Mungkin kamu gak punya apa yang dimilikin orang lain. Tapi percaya deh, orang lain juga gak ngemilikin apa yang kamu punya. Jadi tugas kita itu untuk meyakinkan diri kita sendiri kalau kita istimewa. Kalau kita itu berharga. Kalau aku nih, pernah dengar satu quotes kayak gini. Sedikit berbeda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dan buat Friska, mungkin yang bisa aku sampaikan, coba deh pelan-pelan ngomong ke papa mama, ajak ngobrol dari hati ke hati, pelan-pelan coba kamu yakinin ke mereka kalau kamu bisa kok mempertanggungjawabkan mimpi-mimpi kamu. Sampein ke mereka kalau suatu hari nanti kamu pengen ngelakuin pekerjaan yang benar-benar bikin kamu nyaman, bikin kamu senang. Atau menurut aku, win-win solutionnya itu, ya udah nggak apa-apa, kamu turutin aja kemauan orang tua kamu. Tapi bilang sama mereka, kalau kamu juga tetap pengen nulis. Jadi kamu masih bisa nyalurin bakat kamu buat terus nulis, tapi juga kamu tetap bisa nyenengin hati orang tua. Kan kita gak pernah tahu apa yang bakal terjadi besok. Tugas kita cuma ngelakuin yang terbaik buat hari ini. Terus setiap orang tua pasti ngasih yang terbaik buat anaknya. Dan setiap mimpi gak pernah salah. Jadi, buat teman-teman semua yang masih ngedengerin podcast berbagi cerita ini, jangan sedih ya kalau mungkin apa yang kita usahakan sekarang masih dianggap gak berguna. Jangan sedih kalau dianggap berbeda. Ya kita emang berbeda. Tuhan menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk saling melengkapi. Juga untuk teman-teman di sini yang mungkin juga ingin berbagi cerita, silahkan dikirim melalui email di singkatceritaofficial@gmail.com atau bisa dilihat di description video ini. Dan semoga apa yang kita obrolin malam ini berguna dan bisa ngasih sedikit semangat buat teman-teman semuanya. Saya Oci dari Singkat Cerita, sampai jumpa di episode selanjutnya.